Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahma Kumairo dengan NIM D03219004 asal Tuban, mahasiswi semester 5, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Desain Produk dan Pemasaran Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Sholeh SPDI MPD, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu konsep umum, desain produk, dan pemasaran lembaga pendidikan Islam. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai keunggulan menjadi mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Yang pertama, ketika lulus tidak harus menjadi guru. Di pilihan manajemen pendidikan Islam ini, kamu tidak harus menjadi guru pada saat lulus kuliah kelak. Hal ini tentunya bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan, mengingat ranah profesi yang bisa kamu pilih pun kelak semakin banyak. Yang kedua, mengasah critical thinking dan teknis. Memiliki kemampuan critical thinking atau berpikir secara kritis tidak bisa diterapkan dengan sembarangan. Ada ilmunya yang harus dipelajari, di mana kamu hanya bisa mengetahuinya lebih dalam dengan berkuliah di jurusan manajemen pendidikan Islam ini. Yang ketiga, belajar manajemen dunia pendidikan. Keunggulan selanjutnya adalah membuat kamu semakin mendalami kemampuan di bidang manajemen itu sendiri, khususnya dari segi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendidikan. Yang keempat, jurusan yang eksklusif dan minim pesaing. Tentu banyak orang berbondong-bondong memiliki jurusan yang bersifat teknis dan terlalu umum. Tetapi, bagaimana dengan manajemennya? Tentunya jika memilih manajemen pendidikan Islam ini, kamu akan bisa memperoleh keuntungan di mana salah satunya adalah memberikan kemudahan untuk kuliah di jurusan yang minim pesaing. Keunggulan yang terakhir yaitu bukan micro teaching tapi micro leading. Beberapa dari kamu mungkin sudah paham tentang konsep tersebut. Micro teaching lebih fokus pada pembelajaran, sedangkan micro leading berfokus pada pengelolaan yang baik. Dari sinilah, penerapan yang maksimal dan tepat akan bisa diperoleh mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu konsep umum desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam. Yang pertama akan membahas mengenai pengertian desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam. Desain produk merupakan suatu kegiatan atau rencana yang telah dipersiapkan dengan tujuan untuk menawarkan beberapa output atau produk yang dihasilkan kepada konsumen. Elemen yang harus diperhatikan dalam menyusun atau membuat desain produk yaitu ukuran, bentuk, material bahan, warna teks, dan merek. Dengan mempertimbangkan beberapa elemen yang telah disebutkan tadi, diharapkan produsen mampu menganalisis peluang-peluang yang menjadi pembeda di setiap hal yang dipasarkan. Lanjut untuk pengertian dari pemasaran dalam lembaga pendidikan Islam, yaitu suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan lembaga tersebut pada calon orang tua maupun masyarakat dengan harapan lembaga tersebut dapat menjadi layanan jasa yang dipilih. Dengan mengembangkan strategi-strategi pemasaran yang logis dan juga menarik, lembaga dapat memiliki peluang lebih besar menerima calon siswa. Adapun beberapa tujuan yang dilakukan dalam pemasaran dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempublikasikan kepada calon siswa, orang tua, maupun masyarakat luas tentang keberadaan lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, untuk meningkatkan eksistensi lembaga pendidikan pada khalayak umum. Yang ketiga, untuk membedakan produk lembaga pendidikan yang ditawarkan dengan lembaga pendidikan yang lain. Yang keempat, untuk memberikan pandangan positif dan peringkat yang lebih baik pada masyarakat mengenai produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pendidikan pada khalayak umum.
Ruang lingkup desain produk dan pemasaran dalam ranah pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 segi. Yang pertama, dari segi jenis. Jika dilihat dari segi jenis, pendidikan ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, keagamaan, akademik, vokasi, profesi, dan pendidikan khusus. Dan yang kedua yaitu jenjang pendidikan. Dengan melihat dari segi jenjang, produk yang dihasilkan yaitu ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Dan yang terakhir yaitu jalur pendidikan. Dalam pengelompokannya, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal termasuk dalam jalur pendidikan. Adapun beberapa manfaat dari mempelajari desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam yaitu yang pertama, dapat memberikan nilai lebih pada produk. Semakin kreatif dan inovatif desain produk pendidikan, maka semakin lain daripada yang lain. Saat ini, banyak orang yang menjual produk yang sama, tetapi yang membedakannya adalah tentang desainnya. Yang kedua yaitu mampu meningkatkan daya saing produk. Dengan membuat desain produk pendidikan yang kreatif dan inovatif, maka daya saing akan bertambah. Dari yang awalnya tidak seberapa, kini berubah menjadi pesaing yang ditakuti oleh para pesaingnya. Biasanya saat memulai untuk membuat desain produk yang kreatif itu akan ada pesaing lain yang juga ikut-ikutan. Yang ketiga yaitu menjadi faktor penentu kesuksesan produk. Desain produk adalah hal pertama yang akan dilihat oleh para calon konsumen. Saat ini banyak wali murid yang mencari pendidikan selain berkualitas, tapi juga memiliki inovasi lain dari yang lain. Jika kita sudah berkualitas, seharusnya kita mampu memanfaatkan dengan membuat desain produk yang menarik dan hanya ada pada lembaga pendidikan kita saja. Yang keempat, dapat menunjang citra perusahaan. Produk pendidikan merupakan perwakilan atau lambang dari setiap lembaga pendidikan. Jika diibaratkan pendidikan adalah orang tuanya, sedangkan produknya adalah anaknya. Semakin pintar anaknya, maka orang tuanya juga semakin dihormati. Sama seperti produk. Semakin bagus produknya, maka lembaga pendidikan akan semakin memiliki citra yang baik. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.